Di sini saya sudah mengeksplorasi perasaan saya sudah membaca catatan rekam medis pasien, saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan ya Mbak, saya perawat Agustina. Saya salah satu perawat di sini ya Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Anita. Baik, dengan Mbak Anita. Di sini saya akan sedikit berbincang sama Mbak Anita ya Mbak ya. Ya. Nanti untuk tujuannya itu supaya Mbak mendapat motivasi dan ketenangan saat ngobrol sama saya ya. Ya. Sebelumnya Mbak Anita itu suka dipanggil siapa ya Mbak? Mbak. Oh ya, baik. Saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit ke depan ya Mbak ya. Apakah Mbak Anita bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu langsung saja ya Mbak ya. Iya. Untuk tempatnya mau di sini atau di mana Mbak? Di sini aja. Baik. Untuk yang pertama, apa yang membuat Mbak ke sini? Itu karena saya suka marah-marah. Oh, penyebabnya Mbak marah-marah itu apa Mbak? Itu suka mendengar suara-suara yang aneh. Sudah berapa lama Mbak? Sudah 1 bulan. Oh, 1 bulan. Sebelumnya, apakah Mbak pernah mengalami sakit atau pernah dirawat? Pernah dulu. Berarti 2 kali ini ya Bu, ya Mbak ya? Iya. Baik. Sebelumnya, apakah Mbak pernah jatuh atau kecelakaan? Belum. Mbak pernah mengalami kejang-kejang saat demam atau minum alkohol? Pernah Mbak? Belum. Nggak pernah. Belum. Oh ya. Apakah di keluarga Mbak ada yang sakit seperti Mbak? Ibu saya. Oh, ibu Mbak ya. Mbak pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan atau trauma Mbak? Nggak ada. Oh, begitu ya. Perasaan Mbak saat dibawa ke sini gimana Mbak? Gelisah, bingung, sama panik. Sering mengalami itu? Sering. Waktu awal-awal di sini. Oh ya, baik. Lalu pendidikan Mbak yang terakhir itu apa ya Mbak? Pendidikan sekolah? SMK. SMK. Apakah Mbak pernah mengalami putus sekolah? Enggak. Enggak. Baik. Lalu sekarang Mbak bekerja atau pernah bekerja? Enggak bekerja. Belum. Oh ya. Orang yang paling dekat? Ayah. Oh ya, baik. Pernah nggak Mbak mengalami penolakan di masyarakat gitu? Pernah waktu itu halusinasinya saya keluar, terus saya marah-marah, saya disuruh pulang. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu bagian tubuh mana yang Mbak sukai? Semua. Baik. Ada nggak Mbak bagian tubuh yang nggak Mbak sukai? Ada. Bagian mana itu Mbak dan mengapa? Bagian perut, karena susah, kecil, buncit. Sebelum dirawat, posisi Mbak di rumah dan di masyarakat itu gimana? Posisi di rumah sebagai anak perempuan, di masyarakat sebagai warga biasa. Oh ya.
Lalu Mbak puas nggak di umur segini seperti ini gitu, dengan keadaan seperti ini? Kalau sebelum dibawa ke sini sih puas ya, karena bisa bantu-bantu di rumah, bisa main. Tapi waktu dibawa ke sini jadi nggak puas, Oh, nggak ada teman gitu ya Mbak ya? nggak ada temen. Lalu harapan Mbak pada penyakit Mbak tuh gimana? Pengen cepat sembuh, pengen cepat pulang. Oh iya, Mbak malu nggak dengan keadaan Mbak seperti ini? Malu. Malu. Lalu menurut Mbak apa kelebihan Mbak? Kelebihan saya bisa masak, bisa bantu-bantu di rumah. Wow, Kekurangannya bagus ya Mbak. apa ya? Kekurangannya sulit mengingat. Oh, Pelupa. sering lupa gitu Mbak ya? Ya. Mbak punya teman dekat? Teman dekat nggak punya. Baik. Mbak suka sosialisasi gitu Mbak? Sosialisasi dulu sih pernah ikut. Sekarang nggak pernah? Enggak kan di sini. Oh iya. Mbak punya kesulitan komunikasi sama orang lain nggak Mbak? Enggak. Lalu tujuan hidup Mbak yang Mbak mau capai itu apa? Tujuan hidup saya pengen sembuh, pengen lanjutin kuliah. Oh ya, bagus ya Mbak ya. Semoga cepat sembuh. Amin. Untuk saat ini ada nggak Mbak orang yang Mbak cintai gitu? Ada. Ayah saya. Iya. Mbak tahu nggak arti ibadah? Arti ibadah itu Ya, bagus ya Mbak ya, sudah ngerti. Lalu apa yang Mbak rasakan saat marah Mbak? Saat Mbak marah-marah gitu? dadanya sakit. Terus pengen mukul sesuatu. Oh, begitu ya Mbak. Kan tadi Mbak bilang alasannya itu sering mendengar hal-hal yang nggak jelas ya Mbak ya? Ya, Itu berapa kali sehari atau kapan saja? sehari bisa 4-5 kali. Itu biasanya bangun tidur, mau tidur, waktu mau makan, ibadah. Mbak tahu nggak hal-hal yang Mbak dengar yang nggak jelas itu disebut dengan apa? Nggak tahu. Nah itu biasanya disebut dengan halusinasi ya Mbak ya. Lalu bisa disebutkan Mbak kita itu sekarang ada di mana dan tanggal berapa, nama tempatnya apa? Kita lagi di rumah sakit di Bangsal. Tanggalnya tanggal 4 Oktober. Baik. Mbak ingat nggak kejadian 1 bulan yang lalu? 1 bulan yang lalu saya pernah diusir sama tetangga karena marah. Baik. Lalu apa Mbak bisa menghitung mundur dari 5 sampai 1? Bisa. Bisa dicoba? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, bagus sekali ya
ya Mbak ya. Lalu untuk makanan yang Mbak suka itu apa? Nasi goreng. Oh, yang biasanya bantuin Mbak makan itu siapa? Atau makan sendiri? Makan sendiri? Baik, bagus ya Mbak ya. Lalu Mbak itu mandi sehari berapa kali? 2. Sudah bisa gosok gigi sendiri ya Mbak ya? Bisa. Sama sabunan? Bisa? Baik. Itu berapa kali ganti baju? Sehari 3. 3 kali. Untuk saat ini obat yang Mbak minum itu apa Mbak biasanya? Apa ya, lupa? Oh ya, itu biasanya haloperidol ya Mbak ya? Ya. Itu untuk mengurangi halusinasi Mbak. Baik, lalu biasanya yang mendukung Mbak itu siapa Mbak? Orang tua. Baik. Lalu Mbak kalau di rumah itu ngapain aja Mbak aktivitasnya? Pagi bangun tidur, sarapan, mandi, terus bantu-bantu ibadah, terus siangnya tidur, terus tidur malam jam 8.30. Udah. Baik, bagus ya Mbak ya, udah bisa bantu-bantu. Lalu Mbak itu tidurnya lama nggak Mbak? Lama? Sekitar berapa jam? Lah, kalau malam kan 8 jam. Kalau siang bisa 5 jam, 4 jam. Kalau Mbak ada masalah di rumah itu ngapain Mbak? Biasanya di kamar, murung. Oh iya. Nanti bisa kalau ada masalah diceritain sama orang terdekat Mbak ya Mbak ya. Iya. Lalu apa Mbak ada masalah dengan keluarga atau pendidikan atau masyarakat? Nggak ada. Ya cuma masyarakat tadi. Oh baik. Apakah Mbak ada masalah ekonomi Mbak? Enggak. Baik. Lalu sudah paham tentang penyakit Mbak tadi? Belum ya? Belum. Oh, baik, besok saya jelaskan ya Mbak ya untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Baik, sudah selesai ya Mbak. Bagus, Mbak sudah bisa menjawab pertanyaan saya walaupun dengan singkat ya Mbak ya. Nanti untuk kontrak waktu selanjutnya memberikan tentang penyakit Mbak yang tadi ya Mbak ya. Iya. Sebelum diakhiri pertemuan kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu saya pamit ke ruangan ya Mbak ya. Ya. Selamat pagi, semoga cepat sembuh. Terima kasih. Ya.